ini melakukan interview terhadap abang mengenai apa kegiatan sehari-hari abang, apa pekerjaan abang gitu. Tapi sebelumnya kalau abang ada merasa pertanyaan saya yang tidak menyenangkan, tidak masalah kalau tidak dijawab. Sebelumnya diizinkan nggak nih bang? Ya, silakan. Nah, jadi apa kegiatan abang bang? Pekerjaan gitu? Pekerjaan saya pengangguran bang kalau siang hari. Kalau malam hari saya bekerja. Kerjanya apa bang? Saya biasanya memperdagangkan wanita. Hmm. Jadi apa? Tadi terakhir yang jawab siapa, dia ya? Udah ya. Udah. Jadi sejak kapan abang mulai itu bang? Pekerjaan seperti itu bang? Saya mulai bekerja seperti itu mulai dari 2 tahun yang lalu. Jadi kok bisa lah abang itu memulai pekerjaan itu? Apa kira-kira motivasi yang pertama gitu? Atau ada yang menjanjikan kan? Faktor yang pertama bang, faktor lingkungan bang. Karena lingkungan tempat tinggal saya banyak yang seperti itu bang. Faktor yang kedua, karena faktor ekonomi juga bang. Faktor yang ketiga, karena di lingkungan saya melihat banyak potensi-potensi wanita yang mau bekerja seperti itu bang. Ken. Jadi kan abang tahunya pekerjaan itu nggak bagus memang. Terus kenapa bisa abang jalankan padahal kan masih banyak? Tunggu. Iya. Jadi bang, saya kan nggak tahu nih kan, nggak tahu menahu masalah kayak gitu kan. Kayak mana lah cara abang menjual wanitanya itu? Biasanya sih bang, kalau bagi kami sudah punya ruang lingkup ini bang, untuk kalangan-kalangan yang seperti itu. Jadi kami juga sudah punya langganan bang. Jadi kami biasanya langganan itu memesannya via telepon bang. Jadi kalau langganan nelpon, dia tinggal pilih mau yang mana, terus kami jemput wanita tersebut, langsung kami antar ke klien bang. Oh, terus perempuannya itu memang udah disediakan, maksudnya udah di stok apa gimana tuh bang? Udah ada stoknya bang. Oh, berarti sebelumnya udah dicarikan gitu ya bang? Ya, bang. Ditawarkan siapa yang mau? Ya, bang. Kira-kira berapa tuh tarifnya bang per wanita gitu bang? Biasanya sih bang, kalau ada dua sih bang. Yang pertama itu namanya short time, yang kedua itu long time. Jadi bang, kalau untuk yang ingin memanggil wanita tersebut untuk dilayani, kira-kira harus mengeluarkan biaya berapa gitu bang? Sebenarnya bang, kami ada dua opsi bang. Yang pertama itu namanya short time, yang kedua itu long time. Kalau yang short time itu berkisar harga 300 sampai 500 tergantung kualitas bang. Kalau yang long time itu di angka 800 sampai 1 juta bang. Jadi itu kita bayarnya bang langsung ke abang apa ke perempuannya itu bang? Pembayaran via saya bang, melalui saya. Oh, berarti abang yang menggaji perempuan itu nanti? Iya bang, benar. Terus kira-kira sebulan emang dapat berapa ya bang? Kayaknya lumayan juga. Udah berarti. Jadi per bulan abang bisa dapat berapa lagi bang? Kayaknya banyak juga ya bang. Apalagi zaman sekarang. Cuman lah bang, ya bisa dibilang cukup makan lah, bisa lah mengikuti gaya hidup anak zaman sekarang bang. Gitu bang ya. Iya bang. Terus itu metodenya kayak mana yang abang lakukan gitu bang? Maksudnya metode yang gimana itu bang? Cara sistem jual ya gitu ya? Mempertemukan Atau udah. sari roti. Jadi bang, metode dalam pekerjaan abang ini gimana bang? Misalnya kayak entah abang mempertemukan si klien terhadap yang memesan ini gimana gitu bang? Itu tergantung klien bang, mereka maunya gimana bang. Kadang ada juga klien yang mau diantar ke hotel, ada juga klien yang minta diantar dulu ke restoran, ada juga klien yang mau menjemput langsung bang. Jadi hotelnya itu yang menentukan siapa gitu bang? Yang menentukan klien bang. Oh gitu ya. Jadi kan bang, pekerjaan ini yang melakukan awalnya kenapa bisa terjadi bang? Apa karena ada trauma di masa lalu gitu? Kan tadi abang bilang ada faktor lingkungan, itu maksudnya gimana sih? Sebenarnya bang, saya dulu punya masa lalu yang kurang baik bang. Saudara perempuan saya, yaitu kakak saya, pernah diperdagangkan paksa bang oleh
seseorang yang jahat bang. Putri. Jadi setelah kejadian itu kak, saya merasakan dendam pribadi ya untuk orang yang memperdagangkan kakak saya. Saya merasa gondok kak lihat orang tersebut. Itu aja sih. Jadi abang tuh nggak ada tuh kayaknya udah cukup nih sampai di sini aja lah saya kayak gitu. Sebenarnya ada sih kak, cuman ya karena zaman sekarang agak susah mencari pekerjaan, ya jadi saya masih memilih untuk menetap di pekerjaan saya yang sekarang ini. Kira-kira nih kan apa bang tahu informasi mengenai ada undang-undang yang mengatur kegiatan seperti ini gitu, atau bang tahu sanksinya atau gimana? Mungkin saya tahu tapi masih sedikit kak, tidak banyak. Nah, ya saya akan memberi sedikit informasi ya bang yang mengenai. Nah bang kan pasti kalau udah ketahuan nih bisa aja bang kena tangkap nih. Jadi tuh gimana gitu loh? Abang harus udah. Jadi kan tadi kan saya udah beritahu nih sedikit ada mengenai apa sih sanksi yang akan diberikan, terutama sanksi inilah hukum ya, termasuk pidana lah itu ya bang. Seandainya nih terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan, abang terciduk lah atau segala macam lah, ya nggak tahu lah kita ya kan, itu gimana menurut abang? Ya gimana mau dibilang ya kak, ya setiap pekerjaan punya resikonya masing-masing, dan pekerjaan saya saat ini memang resikonya sangat berat di hukum maupun di agama. Ya saya siap menerimanya kak. Nah kan tadi abang udah tahu nih akibat apa yang abang terima, bahkan bukan hanya hukum loh, abang bisa menerima sanksi sosial nih, sanksi sosial, dan itu yang dirugikan bukan cuma abang aja, keluarga abang, semua lah orang sekitar abang yang dapat dirugikan kayak gitu. Dan mau gimana lagi sih kak, ya saya sadar pekerjaan saya ini memang tidak baik untuk dilakukan. Cuman ya namanya juga untuk menghidupi keluarga juga kak. Ya terpaksa saya lakukan pekerjaan tersebut. Kira-kira nih anggota keluarga abang ada yang tahu nggak abang pekerjaannya seperti ini? Orang tua, anak istri saya tahu kak. Gitu ya. Jadi respon mereka tuh gimana ya bang kira-kira? Ya mereka sudah capek menasihati saya kak, untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Cuman saya yang tetap melakukannya. Gitu. Nah ya udah deh bang, karena udah saya rasa sudah cukup buat informasi atau jawaban-jawaban yang dari abang. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya abang bisa berubah pikiran, karena nggak selamanya ketika itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Jadi kakak mau jadi klien? Halo bang, selamat sore. Saya Erbi Trisius dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Sosial, ingin melakukan wawancara. Berkenan nggak saya wawancarai bang? Berkenan bang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kurang mengenakkan hati abang. Ya, saya ingin bertanya, abang ini kan anak yang pintar. Terus saya mendapat laporan kalau abang ini sering ngebully anak orang kayak gitu bang. Kenapa itu bang alasannya? Ya karena gimana ya gitulah ya, namanya membuli ya, kadang ya aku suka gitu, maksudnya pun ya faktor juga faktor keluarga gitu. Oh, waktu keluarga berarti abang di keluarga kayak mana? Itu sering dimarahi apa gimana? Apa memang dibully juga? Lalu balasannya ke ibaratnya ke lingkungan abang, bully anak orang lagi balik gitu? Apa gimana? Nah, yang pertama itu sering beda-bedakan sama kakak abang itu kan. Waktu yang kedua ya sering marahi, yang batu selalu buat ya selalu di mata keluarga gitu salah lah gitu. Jadi kenapa abang lebih memilih mengeluapkan hal yang dari keluarga, abang luapkan ke apa, ke
lingkungan masyarakat dan tahun sekolah, kenapa bang ngebully anak orang lagi gitu? Ya, Alasannya apa coba? Ya karena gini lah, ya kan misalnya ada nih anak suatu orang nih, kan anak dibully, jadi hati lapang gitu, jadi enak lah gitu. Oh, sama bang hati lapang. Ada aja bang ini hati lapang ya. Jadi aku mau nanya nih bang, alasan yang paling kuat itu kenapa abang melakukan itu apa bang? Alasan yang ibarat membuktikan kalau abang itu kenapa sih aku melakukan hal itu kayak gitu? Nah, apa alasannya itu? Ya karena keluarga itulah yang misalnya saya nggak tahu ungkapkan ke apa saya ini apa namanya, ke malahan saya ini kan, ibaratnya pun saya di keluarga pun selalu salah, selalu gimana kan, jadi ya itulah saya bawakan kepada yang orang yang saya bully. Terus abang kenapa nggak cerita sama keluarga gitu? Apa sih ibaratnya keluhan-keluhan abang gitu? Kenapa nggak cerita gitu? Pernah sih cerita, tapi ya gitu juga sih, kembali lagi ke ya yang kayak saya hadapi masalah saya ini bang, gitu bang. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih bang, bentuk bullying yang abang berikan sama korban-korban abang ini gimana? Ya ada bulian verbal tuh, ya seperti kata-kata, dan ada sebagian fisik, ada juga sebagian fisik. Tapi seringnya kata-kata sih kan bang, gitu. Dari informasi yang aku dapat nih kan bang, abang tahu kan sebenarnya tindakan bullying yang abang lakukan ini bukan penyelesai untuk dari beban-beban yang abang punya, malah abang malah buat beban baru untuk orang lain kan. Banyak anak yang malah jadi tertekan, malah depresi. Sebenarnya abang, aku yakin sebenarnya abang sadar sama hal itu. Kalau perkara keluarga tadi yang abang gak didengarin, kan sekarang udah ada tuh lembaga-lembaga yang bisa mendengarkan aspirasi anak, jadi abang bisa ngadu ke sana sebenarnya. Terus sebenarnya aku yakin juga abang gak mau kayak gini. Terus abang juga seharusnya kan aku udah ngasih tahu nih bang dampak buruk semuanya, apa yang bisa abang lakukan untuk jadi diri abang yang lebih baik lah. Aku yakin juga abang pasti nggak mau kayak gini. Jadi aku harap semoga abang bisa jadi pribadi yang lebih baik, abang berhenti buat bully orang, karena itu juga nggak membantu abang kan sebenarnya. Jadi apapun itu, semoga abang bisa balik ke diri abang yang berprestasi lagi, balik ke pendidikan abang yang baik seperti dulu. Oke? Makasih bang. Oke, Kak.